Pernahkah kita kehilangan sesuatu yang sebenarnya masih sangat kita inginkan? Atau pernahkah kita melihat seseorang yang dinilai bukan karena kepribadiannya, tapi karena latar belakang keluarganya? Jika pertanyaan ini masih dekat dengan kehidupan kita, mungkin itulah alasan mengapa novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk masih relevan hingga saat ini, walaupun telah ditulis hampir 1 abad yang lalu. Perkenalkan, saya Abu Zar Al-Ghifari Nur-Is, merupakan delegasi dari Man Jeneponto. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengulas sebuah novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel yang saya baca dalam bentuk digital ini menghadirkan pesan yang terasa begitu nyata. Novel ini tidak hanya sekedar menghadirkan atau memperlihatkan kisah cinta yang mengharukan, tetapi juga mengajak para pembaca untuk merenungkan bagaimana adat, status sosial, serta cara pandang masyarakat dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1938 merupakan novel yang menceritakan tentang Zainuddin, seorang pemuda yang jatuh cinta kepada Hayati, namun kisah cinta mereka terhalang karena adat yang memandang garis keturunan sebagai syarat penting dalam sebuah pernikahan. Dalam adat mereka, perbedaan latar belakang keluarga membuat kisah cinta mereka harus berhadapan dengan tradisi serta adat yang begitu kuat. Sejak saat itu, perjalanan cinta antara Zainuddin dan juga Hayati berubah menjadi perjalanan tentang kehilangan, perjuangan, serta penyesalan yang memberikan kesan mendalam bagi para pembacanya. Bagi saya, kekuatan terbesar dalam novel ini bukan tentang kisah cinta antara Zainuddin dan juga Hayati, tetapi bagaimana Buya Hamka berani untuk mengkritik statement yang ada di dalam masyarakat tentang cara memandang seseorang dari latar belakang keluarganya. Zainuddin ditolak bukan karena ia tidak baik, tetapi ia dianggap tidak memiliki kejelasan garis keturunannya. Buya Hamka mengajak kita untuk melihat atau menilai seseorang dari integritas, akhlak, dan juga perjuangan dari orang tersebut, bukan dari garis keturunan keluarganya. Di dalam novel ini, kita dapat mempelajari banyak hal. Contohnya, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Setelah Zainuddin mengalami penolakan dan juga kehilangan, ia memilih untuk bangkit dan memperlihatkan kemampuan dirinya yang lebih baik. Dalam novel ini, saya belajar bahwasanya luka yang menimpa kita tidak selamanya harus kita anggap sebagai akhir atau kegagalan, tetapi adalah bentuk keberanian kita untuk meningkatkan kualitas diri kita dan memperlihatkan ke orang lain. Yang membuat novel ini masih relevan sampai sekarang karena masih banyak kasus-kasus serupa yang terjadi di dalam masyarakat, seperti orang yang memandang seseorang dari kelas ekonominya, kondisi keluarganya, atau latar belakang adat istiadat mereka. Jadi, yang harus kita nilai dari seseorang yakni integritas, akhlak, dan perjuangannya, bukan dari latar belakang keluarganya. Dari sisi penulisan, Buya Hamka membuat novel ini dengan bahasa yang indah, puitis, dan juga syarat makna. Setiap dialog terasa begitu hidup, dan penggambaran nilai kesabaran, perjuangan, serta keikhlasan digambarkan atau disampaikan secara alami tanpa bermaksud untuk menggurui. Namun, di sisi lain, penggunaan beberapa istilah Melayu klasik membuat pembaca masa kini perlu membaca dengan lebih teliti. Tetapi, menurut saya pribadi, hal tersebut merupakan kekayaan sastra Indonesia yang seharusnya patut diapresiasi. Bagi saya, novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk bukan hanya sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta, tetapi novel yang menjadi pengingat bahwasanya segala sesuatu yang telah kita rencanakan tidak akan selalu berjalan dengan apa yang kita harapkan. Sebuah pengalaman tentunya menyimpan nilai yang bisa membuat kita menjadi lebih baik dan juga lebih bijaksana. Saya merekomendasikan novel ini untuk dibaca oleh kalangan pelajar, mahasiswa, serta siapapun yang ingin membaca karya sastra yang memiliki banyak nilai kemanusiaan. Karena pada akhirnya,
Seseorang tidak hanya dinilai dari asal-usulnya, tetapi bagaimana karakternya, akhlaknya, perjuangannya, dan bagaimana ia menghargai kepada sesama. Saya, Abu Zar Al-Ghifari Nur Is, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak resensi saya.